Puji Tuhan, selamat pagi, shalom, selamat sehat sejahtera menjadi bagian hidup kita. Kita akan terus bersuka cita, memuji, menyembah Tuhan. Saya percaya kita yang mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak biarkan, tidak tinggalkan kita. Haleluya. Kasih yang sempurna Tuhan berikan buat kita. Kasih yang sempurna telah terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya kasih yang sempurna. Kasih
kasih Yesus, haleluya. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ketuk pintu, amin, kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kau selalu ada, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kau selalu ada, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya. Pujian sembah bagi Tuhan. Kami memuji-Mu, kami agungkan, yang layak ditinggikan. Yesus, kau baik Tuhan. Yesus, kau baik Bapa. Kami memuja-muja-Mu, kami meninggikan Engkau. Ya Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ya Tuhan, kami memerlukan-Mu, kami memerlukan-Mu Tuhan. Ya Kudus, Kaulah kekuatan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, ya Tuhan, puji sembah. Haleluya. Kami tidak bisa sendiri, kami perlu Yesus. Pegang kami Tuhan. Haleluya. Oh Abba Bapa. Haleluya. 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 Puji syukur bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa buat mujizat-Mu, buat kesehatan, buat kekuatan, buat kesembuhan, buat pertolongan, buat pernikahan yang diberkati, buat pekerjaan yang diberkati, buat pelayanan yang hanya mempermuliakan Tuhan, buat gereja Tuhan diberkati. Kami bersyukur Tuhan, kami muliakan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya.
bagi Dia, puji sembah syukur, sebab Kau yang layak Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Amin. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku ya Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita sembah Dia, haleluya, haleluya. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggikan Dia, haleluya. Tinggikan Engkau saja Tuhan, sebab Kau yang layak terima hormat. Haleluya, 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 haleluya. Kau hebat, Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih Aba Bapa, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu, buat kekuatan, buat kesehatan, buat berkat-berkat pernikahan-pernikahan yang dikuduskan, diberkati.
Buat anak-anak yang bertobat mengasihi Tuhan, kami bersyukur. Buat suami-suami yang bertobat dalam nama Yesus, istri-istri yang bertobat, orang tua lansia yang bertobat, anak-anak kecil yang bertobat di dalam nama Yesus. Kami bersyukur buat mujizat-Mu Tuhan, buat pertolongan-Mu yang ajaib Tuhan, yang sudah sangat terbukti Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami merindukan Engkau Tuhan, kami merindukan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari Tuhan, Roh-Mu biarkan Roh-Mu Tuhan pimpin kami ya Roh Kudus. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku Tuhan, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku Tuhan, di hidup, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku Tuhan, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku Tuhan, di hidup, mengalirlah, kuasa Roh Kudus. Katakan sama-sama, mengalirlah, mengalirlah di tempat, di rumah kami masing-masing, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkan Tuhan, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin. Terus nyanyikan sama-sama. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, di hidup, pulihkanku bersyukur hadirat Tuhan nyata, kami nikmati. Ada damai, ada sukacita. Terima kasih Aba Bapa yang menikmati kasih sayang Tuhan. Kami akan belajar firman Tuhan, karena firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami rindu masa depan cerah Tuhan, ketika kami belajar mempercayakan firman Tuhan yang menjadi penuntun atas hidup kami. Engkau yang bertahta di hati kami, bukan ego kami, tapi Engkau yang memerintah atas hidup kami. Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Ucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Ya, kita akan sama-sama buka Alkitab kita pribadi di 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4 ayat pertama sampai
ayat yang ke-15. Akan dibacakan nanti oleh istri saya. 2 Korintus pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-15 lebih dahulu. Oleh harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup yang menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada diri-Nya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Semakin banyak orang menjadi percaya Tuhan Yesus dan semakin melimpah orang bersyukur, tapi harus ada orang yang rela berkorban untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya. Kalau kita periksa di 2 Korintus pasal 4 ayat pertama menuliskan tadi yang sudah dibacakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayan ini. Pelayan ini, jadi kita punya paradigma yang baru. Jadi kita para pelayan Tuhan itu bukan bicara tentang itu pendeta saja, tapi kita pekerja-pekerja. Justru kalau kita periksa di Kolose, semua kita adalah hamba-hamba Tuhan. Ketika kita bekerja seperti untuk Tuhan, sehingga kerjaan kita pasti yang terbaik. Ya. Karena itu juga justru saat kita di dalam dunia pekerjaan, di marketplace, kita bekerja dimanapun Anda berada, kita di situ menjadi saksi, jadi berkat. Ya.
Karena kami menerima pelayanan ini, kami tidak tawar hati. Yang pertama kali untuk masuk dalam pelayanan, untuk melayani orang-orang ya yang belum kenal Kristus, kita harus punya hati yang siap, tidak tawar hati. Karena apa? Karena ada begitu banyak hambatan, halangan, mungkin kekecewaan, ya itu bisa saja terjadi. Orang tidak sepakat, tidak setuju, kita tidak diperlakukan dengan baik, kita direndahkan, kita dihina, bisa saja terjadi. Tapi kalau hati kita tidak tawar, ya, hati kita selalu manis, hati kita sudah bersih, hati kita sudah bertobat, hati kita sudah sembuh oleh kasih karunia Tuhan, maka kita mampu, sanggup menghadapi, melewati setiap pergumulan persoalan. Kita bukan masalah lagi orang tidak perhatikan, tidak peduli, orang tidak hargai kita, sudah tidak masalah lagi. Justru kita harus menghargai, memperhatikan, mempedulikan orang di sekitar kita. Ya. Ciri khas orang betul-betul melayani Tuhan terlihat dari hatinya. Hatinya mau, niat melayani orang. Ya. Jangan pernah berkata saya sudah pelayanan di gereja tapi Anda tidak kenal sesamamu, tegur sapa dengan saudara saja, tidak bisa. Itu gagal melayani Tuhan. Karena melayani sesama yang dilihatnya saja tidak bisa. Jadi konsep melayani Tuhan adalah mampu melayani sesama, sama seperti dia melayani Tuhan. Yang pertama adalah tidak tawar hati, ya. Ayat 2 berkata, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ya. Menerima pelayanan tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditutupi, tidak ada kepalsuan, tidak ada hal-hal kotor di dalam pelayanan. Justru transparan, terbuka, dan tidak ada yang perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan tersembunyi dalam pelayanan. Hidupnya bisa dipertimbangkan. Itu orang Kristen, hidupnya bisa dipertimbangkan, berintegritas. Karena itu tadi saya katakan di awal, jangan hanya pelayanan di gereja, tapi di pekerjaan, di rumah tidak bisa betul-betul punya hati yang baik, ya, hanya di gereja saja yang shalomnya. Justru shalom itu, damai itu, sukacita, kara bahasa Yunani itu justru bukan hanya di gereja, ya. Ketika di gereja nyanyi sukacita, loncat-loncat, ya, tapi dalam kehidupan nyata, dalam pekerjaan lesu, negatifan, kan itu tidak sesuai. Itu hidup palsu namanya. Hidup kita harus berintegritas. Betul-betul dimanapun kita berada tetap mengandalkan Tuhan, tetap melakukan kebenaran. Ada tidak ada orang tetap melakukan kebenaran, ya. Masalah ada atau tidak ada, sakit atau sembuh, sehat atau belum sehat, diberkati atau belum diberkati, tetap bersukacita, tetap bersyukur, ya. Dan kita pertanggungjawaban hidup kita di hadapan Tuhan. Lebih dari berintegritas adalah kekudusan, menghormati, menghargai kekudusan yang Tuhan berikan, ya. Sehingga semakin banyak orang percaya kepada Yesus dan semakin banyak orang bersyukur. Saya percaya ibu-ibu bisa dipakai Tuhan, bapak-bapak bisa dipakai Tuhan, anak-anak bisa dipakai Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa, ya, untuk melayani orang-orang untuk kenal Yesus. Ada anak-anak sekolah misi, mereka berupaya cari dana, mereka jualan pentol. Nah, mereka jualan pentol. Ayo Pak, Bu, beli pentol kami ini enak loh. Kami buat dengan kasih sayang, dengan rasa cinta kasih. Bapak Ibu yang memakannya akan diberkati, akan merasakan kasih sayang Tuhan Yesus. Hanya jualan pentol saja, tapi kata-katanya itu memberkati orang lain. Ya, puji Tuhan. Ayat yang ke-16 dan 18, 16 sampai 18. Kita akan periksa Alkitab bersama-sama, 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Kalau hatinya tidak tawar, hatinya tidak kecewa, hatinya siap melayani Tuhan, siap berjuang, hatinya mentalnya siap, ya. Kadangkala ada orang-orang aneh tanda petik katanya pelayanan, ya. Ayo kita pelayanan ke desa-desa, kampung-kampung. Masalah nginap gampang, yang penting ada AC-nya katanya. Kan aneh gitu. Listrik aja nggak ada di desa, bagaimana mau minta AC? Yang ada itu angin jendela. AC juga itu. Benar-benar siap kalau hatinya siap, mentalnya siap, siap menderita, siap berjuang, ya. Itu untuk memenangkan jiwa-jiwa, tidak kecewa, tidak pahit hati. Bagaimana orang-orang zaman dulu bisa percaya Yesus?
Oh, nenek moyang kita bisa percaya Yesus karena apa? Karena ada para penginjil, para pejuang yang rela hatinya berjuang untuk memenangkan bapak-bapak kita atau nenek moyang kita. Dan Tuhan juga berikan tugas tanggung jawab kepada kita. Bagaimana generasi kita berikutnya? Bagaimana anak cucu kita? Ayo persiapkan dengan baik. Kekristenan harus menjadi teladan. Orang Kristen harus jadi teladan. Karena itu tugas dan tanggung jawab bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua semua tetap. Ya. Bukan tugas gereja, tugas kita bersama. Karena yang bertanggung jawab untuk anak-anak kita ya orang tua sendiri. Yang bertanggung jawab untuk teman-teman kita ya Tuhan percayakan kita. Ayat 16 menuliskan, sebab itu kami tidak tawar hati. Nah, ada tawar hati di ayat 1 tadi, ini diulangi lagi. Sebab itu kami tidak tawar hati, kata Rasul Paulus. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tubuh semakin tua, semakin merosot, sudah keriput, semakin loyo, lesu, sudah capek karena pelayanan perjuangan sampai tambah tua wajar. Ya. Tapi tidak tawar hati, tetap semangat, tidak mau kecewa. Ya. Ada kalau orang kecewa, masih muda tapi kecewaan, tersinggungan, itu cepat tua. Nah, tapi Rasul Paulus berkata, walaupun kami sudah berusia, tapi kami tidak tawar hati, karena itu semangat. Nah, sebenarnya itu hati yang gembira, obat yang manjur. Ayo bersemangat, bergairah dalam hidup ini. Kalau tidak ada yang menyemangati kita, kita semangati diri kita sendiri. Tuhan menolong kita. Ya. Saya ulangi baca, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Semestinya semakin bertambah usia, semakin rohani kita bernyala-nyala, semakin berhikmat, semakin dewasa, semakin mengampuni, semakin sabar, semakin mengerti, semakin peduli, semakin sayang, semakin memperhatikan. Ya, semakin mengayomi, tambah usia, tambah dewasa. Kekuatan lemah mungkin, tidak seperti dulu fisiknya, tapi rohnya bernyala-nyala, semakin dekat dengan Tuhan. Ya. Ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, itu dia, kalau orang hatinya tidak tawar, hatinya tidak terganggu, jiwanya tidak sakit. Dia katakan ada penderitaan, ada pergumulan di masa tua, tapi dia katakan penderitaan itu ringan aja. Beda ya cara pandang, cara berpikirnya. Responnya orang yang hatinya sembuh, orang yang hatinya sehat, dia menganggap penderitaan pergumulan itu ringan aja, sementara aja. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Sementara aja menderita di bumi ini, nanti kami masuk surga itu mendapatkan hal yang luar biasa, yang mulia, yang dahsyat. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, saya baca ayat 16. Itulah sebabnya kami tidak pernah menyerah, walaupun keadaan tubuh kami makin merosot, kekuatan rohani kami di dalam Tuhan semakin bertambah setiap hari. Lagi pula kesulitan dan penderitaan kami tidaklah seberapa dan tidak akan berlangsung lama. Masa sulit yang pendek ini akan berakhir dengan berkat Allah yang melimpah ke atas kami untuk selama-lamanya. Jadi kami tidak memperhatikan apa yang kami lihat sekarang. Walaupun bergumul, ikut Yesus berjuang, pelayanan, bangun gereja mungkin misalnya, perjuangan terus mendidik anak, terus berjuang mendampingi orang-orang yang belum bertobat, terus doakan. Itu bagaikan penderitaan pergumulan, itu ringan saja. Jadi kami tidak memperhatikan apa yang kami lihat sekarang, yaitu segala kesulitan di sekeliling kami. Tetapi kami mengharapkan kesukaan di sorga yang belum kami lihat. Kesulitan-kesulitan akan segera berlalu. Kesulitan akan segera berlalu, tetapi kesukaan yang akan datang kekal untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Happy ending. Kalau belum happy berarti belum ending. Ya. Ayo berjuang, ayo bersemangat. Dunia memang tempat ratap tangis penderitaan pergumulan. Karena itu hadapi dengan hati yang sembuh. Hadapi dengan tidak tawar hati. Hadapi dengan hati yang pulih. Tuhan Yesus mengasihi kita.
Saya percaya ada kekuatan baru, ada kesehatan, ada berkat Tuhan. Tuhan berikan buat kita hikmatnya. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku, berkati hidupku. Yesus, kemuliaan, Yesus, kemuliaan, pulihkan hatiku, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan, berkati hidupku, berkati hidup. Segala pujian katakan sama-sama, haleluya. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, amin, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur, katakan sama-sama. Segala pujian syukur bagi Kau hadir dalam hidupku, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah, memuji, menyembah, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Ku pandang wajah-Mu, mari berseru sama-sama. Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Mari sama-sama katakan, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam. Kaulah harapan, katakan sama-sama. Kaulah harapan dalam hidupku. Ya Tuhan, kami bersyukur buat kemurahan, buat kesempatan hari ini, buat kesehatan, buat keberkatan Tuhan Yesus, buat penjagaan, pemeliharaan Tuhan sepanjang malam. Kami ucap syukur buat kasih sayang Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan meninggalkan kami sendirian Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih, ini doa kami.
Ampuni dosa salah kami, perkataan perbuatan kami yang tidak berkenan kepada Tuhan, kepada sesama kami. Ampuni kami yang tawar hati, ampuni kami yang pahit hati, ampuni kami yang kecewa, amarah, dendam. Tuhan Yesus, lepaskan, bebaskan, merdekakan kami oleh darah Kristus. Suci dan kuduskan layakan kami Tuhan. Biar hati kami hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Indonesia diberkati, Indonesia sembuh, Indonesia dalam anugerah Tuhan. Presiden, wakil presiden, para menteri, elit politik, berkati Tuhan Yesus. Gubernur-gubernur sampai kepala desa, RT, RW, bertobat mereka semua di dalam nama Yesus. Pemerintah ini bertobat dalam nama Kristus. Curahkan roh takut akan Tuhan, berikan supaya mereka memberikan keluasan, kebebasan untuk orang Kristen bertobat, beribadah, melayani Tuhan. Kami rindu Tuhan, pejabat-pejabat juga bertobat mereka di dalam nama Kristus. Pemerintahan kami bertobat dalam nama Kristus. Jumpa Tuhan Yesus, mengalami Tuhan Yesus. Di Indonesia semakin hari semakin banyak orang percaya Tuhan Yesus. Setiap hari ada orang percaya Kristus, percaya, dibaptis, dipenuhkan Roh Kudus, dipenuhkan firman, melayani Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan. Bapa di sorga, ini doa kami, memberkati Tuhan Yesus orang tua kami, saudara-saudara kami, keluarga besar kami, saudara-saudara kami, untuk mereka bertobat. Doa kami supaya mereka bertobat, percaya Yesus, mereka jumpa Yesus, yang sakit sembuh dalam nama Kristus. Mereka jumpa Yesus, mengalami Tuhan Yesus. Buka mata rohani mereka, buka mata rohani mereka demi nama Kristus. Segala selubung itu diangkat, dilepaskan dalam nama Kristus. Segala ketidaktahuan, pikiran-pikiran bodoh, pikiran-pikiran tidak mengerti, roh-roh agamawi dipatah, hancurkan demi nama Kristus yang berkuasa. Suatu saat keluarga besar kami bertobat, percaya Yesus. Kami percaya ada orang-orang yang mendampingi mereka, dan Tuhan berjumpa dengan mereka. Kami percaya Roh Kudus jamah mereka, untuk mereka percaya Yesus, dibaptis, dipenuhkan Roh Kudus, dipenuhi firman Tuhan. Mereka melayani Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan, menjadi mempelai Kristus. Ajari kami menjadi jemaat dewasa rohani, memperhatikan sesama kami, peduli akan sesama kami, belajar melayani mereka seperti kami melayani Tuhan. Hati tidak tawar, hati sembuh, hati yang bergembira, hati yang gembira, hati yang bersemangat melayani jiwa-jiwa, sehingga semakin banyak orang bersyukur kepada Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih buat kasih sayang Tuhan. Berkati pembangunan gereja di kilometer 14 Kristus Pandahop, berkat tercurah dari utara, barat, timur, selatan. Kami mengucap syukur, ada sudah berkat-berkat yang kami terima. Kami sudah ada berkat Tuhan, dan kami percaya apa yang ada pada kami akan Tuhan tambahkan lagi, dan Tuhan tambahkan lagi. Berkat tercurah dari utara, barat, timur, selatan. Jemaat-jemaat Tuhan, pasukan-pasukan Tuhan yang sudah memberkati, berkatilah mereka dengan luar biasa. Yang sudah nabur, yang sudah berkorban, jadilah mereka diberkati. Pelayanan diberkati, pekerjaan diberkati, pernikahan diberkati. Terpujilah nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, Bapak Gembala kami, Ibu Gembala, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, panjang umur, lanjut usia, sejahtera untuk terus mendampingi, mendoakan kami, memimpin kami, menyampaikan kebenaran-Mu buat kami Tuhan Yesus. Kami minta sejahtera, kekuatan, kesehatan, keberkatan, apa yang jadi keperluan-kebutuhan Tuhan sudah siapkan, Tuhan berikan yang terbaik. Bapa, ini doa kami, Kau gairahkan semangat rohani kami, roh kami bernyala-nyala melayani Tuhan. Kami tidak patah semangat, kami tetap bersuka cita apapun yang menimpa, apapun yang terjadi, karena Tuhan Yesus baik. Doa kami, yang sakit disembuhkan oleh bilur Yesus, yang sakit sudah sembuh oleh darah Kristus. Kami melihat hari-hari baik. Apa yang menjadi keperluan kebutuhan kami, finansial, keuangan diberkati Tuhan dengan ajaib. Pekerjaan diberkati, pernikahan diberkati, suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat, lepas dari kejahatan kenajisan demi nama Yesus, lepas dari kejahatan kenajisan demi nama Yesus yang berkuasa. Kami percaya pertobatan untuk suami-suami, istri-istri, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, lansia, semuanya bertobat, percaya Yesus. Terima kasih, tidak ada perselingkuhan, tidak ada perceraian, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kecelakaan, maut, musibah, mara bahaya, kesialan, kesembronan, kerugian. Kami tolak, patah, hancurkan demi nama Kristus, demi nama Yesus yang berkuasa. Darah Yesus hancurkan kutuk kebodohan, darah Yesus hancurkan kutuk kemiskinan, darah Yesus hancurkan kutuk perceraian, darah Yesus hancurkan kutuk perselingkuhan, darah Yesus hancurkan kutuk kenajisan, darah Yesus hancurkan kutuk pemberontakan demi nama Yesus. Darah Yesus putuskan, hancurkan kutuk sakit jantung di dalam nama Yesus. Darah Yesus putuskan kematian diabetes di dalam nama Kristus. Kami terima berkat Tuhan, kami terima sukacita yang daripada Tuhan. Kami diberkati, kami semangat menjalani hari ini bersama Tuhan. Tuhan mendampingi kami, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Setiap masalah, pergumulan, tantangan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan Yesus Kristus kepala yang akan membereskannya dalam kehidupan kami. Kami percaya keadaan kami diberkati Tuhan. Keluar masuk kami, rute perjalanan kami dalam perlindungan kuasa darah Kristus. Maut, mara bahaya, sakit penyakit, kerugian di dalam nama Yesus dipatahkan oleh kuasa darah Kristus. Kami mau aktivitas hari ini,
Tuhan sertai, Tuhan memberkati kami. Tidak ada yang sial, tidak ada yang celaka, tidak ada yang sakit demi nama Kristus. Dalam tudung perlindungan kuasa darah Kristus. Ini doa kami Tuhan. Kami lihat anak-anak kami bertobat mengasihi Tuhan cinta Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Kami laskan dan bersyukur. Kami menikmati hari ini. Biarlah berkat dari Allah Bapa, dalam kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami sudah diberkati. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita. Shalom. Haleluya, haleluya. Ku sadari kasih-Mu tak lepas dariku, karena ku perlu Kau setiap waktu. Engkau mati buatku karena semua dosaku. Apa balasku kepadamu? Hanya taat sembahmu. Ku sadari kasih-Mu tak lepas dariku, karena ku perlu Kau setiap waktu. Engkau mati buatku karena semua dosaku. Apa balasku kepadamu? Hanya taat sembahmu. Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena nafasku hanya kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Sama-sama nyanyikan. Ku sadari kasih-Mu tak lepas dariku, karena ku perlu Kau setiap waktu. Kau mati buatku karena semua dosaku. Apa balasku kepadamu? Hanya taat sembahmu. Yesusku, Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena nafasku hanya kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena nafasku hanya kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena nafasku hanya kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur
bersyukur dalam kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena napasku hanya kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan Yesusku. Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena napasku hanya kemurahan-Mu. Ya Tuhan, Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan. Sama-sama nyanyikan, haleluya. Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena napasku hanya kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Saat hadirat-Mu Tuhan, saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Bersyukur dalam kemurahan-Mu. Sembah Dia, ya Tuhan, kami tinggikan Engkau. Bersyukur buat nafas ini hanya kemurahan Tuhan, hanya anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat nafas hidup ini Tuhan.